Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai yang ke-58. Dari ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa jangan goyah dalam kehidupan ini di saat-saat kita mengiring Tuhan. Amin. Saya bacakan firman buat saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu hari-hari ini banyak kehidupan orang percaya digoncangkan. Kita tahu bahwa masa-masa sekarang masa-masa pandemi COVID-19, di mana ada banyak bisnis yang goyah, banyak perusahaan yang goyah, banyak pekerjaan pun yang goyah, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menang dan tidak goyah dalam kita mengiringi Tuhan. Amin. Saudara, dalam ayat 58 dikatakan apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jerih payah. Apa arti jerih payah, saudara? Saudara, jerih payah itu suatu usaha yang dilakukan dengan susah payah. Jerih payah itu sesuatu yang diusahakan, yang dikerjakan dengan adanya masalah, saudara. Ada begitu masalah hari-hari ini, saudara, kita tahu. Begitu banyak bisnis yang berjatuhan. Begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Begitupun banyak juga yang rumah tangganya goyah, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masalah boleh ada, tapi yang kita harus ingat bahwa firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya. Dikatakan apa? Berdirilah teguh. Dikatakan saudara-saudara, berdirilah teguh. Arti berdiri teguh, saudara, artinya kuat, saudara. Orang yang berdiri adalah orang yang kuat. Orang yang berdiri adalah orang yang menghadapi masalahnya, bukan kabur dari masalahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak keluarga rumah tangga yang hari-hari ini sudah tidak bisa berdiri lagi. Ada bisnis-bisnis besar hari-hari ini sudah tidak berdiri lagi. Ada banyak kesehatan orang percaya sudah tidak bisa berdiri lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita untuk tetap berdiri dengan teguh. Dan dikatakan apa, saudara? Jangan goyah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bisnis, usaha, pekerjaan, kadang rumah tangga, dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang menggoncangkan seluruh aspek kehidupan, terkadang menggoyahkan kehidupan iman percaya kita. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengingatkan, jangan goyah. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hari-hari ini suami bisa bilang sama istrinya, dia sudah tidak sayang lagi sama istrinya. Mereka sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi. Saudara, banyak orang yang bilang katanya sudah tidak cocok lagi. Lucu ya, saudara, punya anak 2, 3 bisa bilang gak cocok. Gimana gak cocoknya ya, saudara ya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya firman Tuhan mengingatkan, jangan goyah.
Ada begitu banyak keputusan-keputusan diambil karena iman orang percaya goyah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan goyah. Makanya kita harus tetap berdiri teguh. Karena kemenangan Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa merebut, bagaimana kita bisa menang, bagaimana bisa kita tetap kuat berdiri di tengah goncangan kehidupan sekarang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dikatakan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, arti giat itu apa, saudara? Giat itu artinya rajin mengusahakan sesuatu, antusias, saudara. Dikatakan dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan, saudara? Mungkin saudara berpikir pekerjaan Tuhan waktu saudara melayani di gereja. Betul. Terkadang Anda melayani di gereja, tapi bukan berarti hanya orang-orang yang melayani di dalam gereja saja, saudara. Yang namanya melayani pekerjaan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun yang kamu kerjakan itu buat Tuhan. Jadi kalau kamu sebagai pengusaha, kamu berusaha untuk Tuhan. Jika engkau berbisnis untuk Tuhan. Jika engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau sebagai kepala rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, artinya apa, saudara? Lakukan yang terbaik. Kalau engkau berusaha yang benar. Engkau berbisnis yang benar. Bukan bisnis abal-abal atau bisnis yang nipu sana, nipu sini. Tidak, saudara. Jika Anda bekerja, saudara bekerja dengan benar. Mungkin saudara bilang, bagaimana bekerja dengan benar? Mungkin atasan saya pelit. Mungkin atasan saya tidak memperhatikan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan tetap mengatakan, lakukan yang terbaik. Lakukan untuk Tuhan. Amin. Waktu engkau melakukannya untuk Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Karena saya percaya, waktu engkau melakukan segalanya buat Tuhan, makanya dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa menang, bisa kuat, bisa berdiri teguh, dan tidak goyah dalam kehidupan kita mengiring Yesus adalah persekutuan dengan Tuhan. Amin. Adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, saudara. Itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang menjadi kemenangan saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini juga yang menguatkan saya. Karena 2 minggu yang lalu, orang tua saya dipanggil Tuhan. Dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tidur. Karena kita satu keluarga sudah tahu bahwa ayah saya mengidap sakit Alzheimer. Tapi ayah saya memberikan warisan dalam kehidupan kami sekeluarga, yaitu warisan rohani, di mana dia suka membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu ditaruh di meja belajarnya. Dan waktu kita buka firman Tuhan itu di Alkitab, dia tulis ayat ini, saudara. Dan ada kata-kata dia, saudara. Dikatakan, jangan bosan, jangan jemu untuk berbuat baik. Itu pesannya. Dan di bawahnya ada message ayat firman Tuhan ini. Yang mengingatkan bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Ayah saya telah meninggalkan warisan rohani buat kami sekeluarga. Yang menjadikan kami kuat. Yang menjadikan kami tetap tegar, tetap bisa berdiri teguh. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami semua. Amin. Saya percaya kekuatan firman Tuhan ini yang menjadikan saya bisa kuat, saya bisa tetap berdiri teguh dalam mengiringi Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga yang akan saya bagikan
buat saudara, karena apapun yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak pernah melihat orang yang persekutuan dengan Tuhan hidupnya disia-siakan oleh Tuhan, hidupnya dikecewakan oleh Tuhan. Tidak, saudara. Hidupnya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan orang yang punya hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu melekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, milikilah persekutuan dengan Tuhan. Milikilah waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan. Waktu berdoa, waktu memuji, waktu menyembah Tuhan. Karena itulah kekuatan kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita, sehingga kita tidak tergoyahkan. Langit dan bumi boleh goncang, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.